tanah air beta pusaka Agadiran Jaya Indonesia sejaguruka tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dituai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Atika Amsar di channel FKUB Sidoarjo. Nah, kali ini saya berada di tempat yang tidak biasanya. Kalau kemarin-kemarin Anda saksikan video-video yang kami hadirkan, kita berada di kantor FKUB Sidoarjo. Nah, kali ini saya berada di Gading Fajar 2, tepatnya di Cafe Canda Tawa. Cafe Canda Tawa ini juga sebetulnya milik dari anggota dari keluarga besar FKUB loh. Ada yang sudah pernah ke sini? Kalau belum, segera aja deh main-main ke sini. Infonya nanti segera hubungi sekretaris FKUB ya. Oke deh. Baik, senang sekali sore ini saya Atika Amsar bisa hadir kembali untuk menjumpai Anda pemirsa. Tentunya kali ini nanti kita akan lebih berbeda karena suasananya berbeda. Ngobrolnya pun dengan generasi yang berbeda. Waduh, generasi yang berbeda itu kayak apa sih? Udah pada senyum-senyum semua di sini. Oke deh, saya kali ini nanti akan ajak Anda pemirsa untuk berbicara tentang anak muda bicara kerukunan. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Gema, Generasi Muda FKUB. Nah, Gema ini merupakan sayap dari FKUB Sidoarjo. Nanti seperti apa dan apakah Gema FKUB itu, nanti kita akan berbincang dengan beliaunya langsung. Beliau ini adalah yang akan lebih memperkenalkan tentang Gema, Generasi Muda FKUB. Nah, saya sudah bersama dengan ketua dari Gema FKUB Sidoarjo, ada Cak Dodi di sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kali ini rombongan yang diajak dari Gema ini siapa saja deh? Boleh kita dikenalkan dulu? Ya. Terima kasih Mbak Tika. Ini kami perkenalkan anggota kepengurusan baru dari Generasi Muda FKUB. Ada perwakilan dari Kristen Batak, itu Mas Anton Manurung. Apa kabar Mas Anton? Baik, Mbak Tika. Wah, keren. Kelihatan banget ya kalau anak muda itu lebih fresh, semangat gitu ya. Baik. Wajib fresh. Harus yang gembira, Mbak Tika. Itu dia. Apalagi kafenya ini Canda Tawa loh ya. Nah, itu. Harus santai, harus relax. Sudah ada kopi, udah tehnya sudah lengkap semua. Terus ada siapa lagi nih? Selain Mas Anton lagi, Mas Robert ini juga perwakilan dari Muslim. Saya Baru Ryan dari Gema perwakilan dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Ya. Dan Ada siapa lagi? Mas Lutfan. Dari siapa? Mas Lutfan. Lutfan. Nama saya Muhammad Lutfan. Rekan saya juga dari Kementerian FKUB, juga dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Oke. Baik, lantas ada siapa lagi di sana Kak? Ada di Ya, kemudian di belakang ini yang sangar ya. Perwakilan dari Muslim juga, dari wilayah paling selatan Mbak Tika. Selatan Sidoarjo. Selatan itu berarti arah mana ya kalau kita dari sini? Ya, Kidil Kidil itu ya, daerah mana ini ya? Dijelaskan dong, saya berasal dari mana gitu. Nama saya Ujang Ramsa, perwakilan dari salah satu dari pegiat desa, pemuda penggerak desa. Hal ini berkaitan dengan FKUB sangat dukungan bagi pembangunan desa itu sangat diperlukan sekali. Maka hari ini saya ingin bergabung kepada teman-teman dengan FKUB untuk bagaimana cara mengaplikasikan kerukunan di lingkungan masyarakat desa. Wah, keren. Kasih dong. Mas
pujian motivasinya luar biasa deh. Oke, terus yang Kita ada di lanjutkan samping lagi kiri Mbak Tika, di saya sebelahnya Mbak Tika pas. ada Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basri. Domisili saya dari Krian Pojok. Wah, dari Bukan Jawa. pojok, agak pojok karena baratnya Sidoarjo masih Krian. Baru kalian masih ada lagi gitu ya. Mas Hasan atau Mas Basri nih panggilannya? Hasan. Oh, Mas Hasan. Oke deh. Baik. Nah, ini yang bermain gitar ini ada siapa Pak di sini? Ya, biasa ya. Oke, nama saya Dias. Saya dari Kampung juga, sama seperti Mas Puja. Kebetulan saya jajak di Bintang juga. Salam kenal. Salam kenal. Nah, ini kita baru kenalan dengan sebagian saja dari Gema FKUB sepertinya ya. Nah, dan juga tentunya sore ini saya juga kali ini saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita karena ternyata Gema ini yang saya tahu juga berada di bawah binaan dari kepengurusan ya bidang salah satu bidang di pengurus FKUB Sidoarjo. Nah, kali ini saya bersama dengan Wakil Ketua Bidang Dialog dan Aspirasi FKUB Sidoarjo, Bapak Haji Ainul Fala SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tika. Makasih. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, wah ini ada yang baru datang lagi. Dari siapa ini? Dari mana kan? Silakan duduk. Dengan siapa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kami dari pengurus FKUB Sidoarjo. Perkenalkan diri, nama saya Nur Salim dari wilayah Selatan. Wah, selatan. Ya, Oke. dari Kecamatan Candi sendiri. Oh, Sangat Candi. dekat sekali dengan kafe Canda tawa ini ya. Tapi datangnya barusan. Kebetulan tadi arahnya macet berarti kan? Oke. Dari mulai dari sana putar-putar dari Jasem sampai ke sini tadi. Oh, jadi putar-putar dulu gitu Ya. ya. Oke. Ya, saya kira itu perkenalan. Oke, terima kasih. Nah, ini ya, kita sudah banyak sekali teman-teman dari generasi muda FKUB Sidoarjo. Kita kenalan lebih dalam lagi tentang generasi muda atau Gema FKUB Sidoarjo ini. Nah, boleh ngobrol dengan Pak Fala dulu nih, Pak Fala. Ya. Sebetulnya Gema FKUB ini apa sih? Dan seperti apa Gema FKUB ini? Oke, terima kasih Mbak Tika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Gema FKUB yang sudah punya semangat yang luar biasa terhadap nilai-nilai kerukunan. Kembali lagi, Gema FKUB itu apa? Gema FKUB itu adalah generasi muda FKUB yang menjadi apa namanya salah satu bentuk ketika kami bersosialisasi mengenai program-program FKUB. Nah, memang Gema ini menjadi istilahnya dulu adalah keinginan semua masyarakat. Kalau di tingkat tokoh sudah ada wadah yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian dari aspirasi ketika kami berjalan itu kebutuhan akan generasi muda untuk kerukunan ini sangat besar. Sehingga itulah melatar belakangi kami sebagai pengurus FKUB untuk mengumpulkan anak-anak dari lintas agama. Jadi di Gema ini semua agama masuk. Jadi mulai Buddha, Kristen dan sebagainya itu masuk di sana. Ada semua Ada ya di semua. Gema ini ya. Sehingga harapannya anak-anak muda di FKUB ini bisa teraspirasi semua dan menumbuhkan keinginan untuk untuk menjalin kerukunan. Karena ini kebutuhan dari kira-kira. Tapi berarti Gema ini juga ada di SK kan juga nggak sih Ya, jadi secara resmi? Gema ini sudah 2 periode. Oh, Sudah 2 periode, 5 tahun kemarin itu dipimpin ketuanya Haji Sifah. Kemudian 3 periode. Jadi kemudian yang sekarang ini Mas Dodi ini yang menjadi ketuanya, dan ini di-SK-kan oleh FKUB langsung. Sehingga Gema ini secara struktural di bawah
wakil ketua koordinasinya di bawah saya langsung aja, di bawah koordinasi bidang dialog dan aspirasi. Itu kira sehingga harapannya ke depan dilakukan ada pengembangan dialog-dialog yang dilakukan oleh Gema ini. Itu kira-kira Mas. Baik. Nah, kali ini kalau tadi sudah berkenalan tentang Gema sendiri. Ini di periode yang ketiga ternyata untuk kepemimpinannya ini dilanjutkan oleh Cak Dodi gitu ya. Ya, iya. Ngobrol tuh dengan Cak Dodi tentang Ya, Gema sendiri ini. Kepengurusan periode saat ini sudah dimulai sejak kapan dan sebetulnya kalau dalam setiap periode itu sampai kapan sih dari Gema sendiri ini? Ya. Gini Mbak Tika, ini kan periode saya kebetulan sudah dimulai sejak 5 November 2020. Akan tetapi karena kita belum pengukuhan, cuman serah terima SK sudah dilakukan karena protokol kesehatan sehingga kita diterimakan waktu itu di akhir November. SK kita tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2023. Jadi 3 tahun nanti kita bersinergi atau kita mengintilisasi atau kita ikut mengekor pada FKUB khususnya di bidang 1, bidang dialog dan aspirasi. Itu Mbak Ika. Oke, jadi setiap periode itu masa kerjanya istilahnya ya. Ini selama 3 tahun. Masa baktinya gitu ya. Oh iya ya, ini harus masa bakti ya. Nah, oke, nah berarti selama 3 tahun ini dan sudah di SK-kan 2020 sampai 2023 gitu ya. Nah, apakah Gema FKUB ini sudah mewakili semua unsur generasi muda lintas agamanya enggak sih sebetulnya seperti mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Fala? Kan harusnya kan ada nih 5 agama nih, lintas agama. Sudah ada kah kalau yang sekarang ini? Ya. Oh, tentu Mbak Tika. Kita sudah mengadopsi masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Ada perwakilan Konghucu, ada perwakilan Buddha, ada perwakilan Hindu, ada perwakilan Muslim, juga ada perwakilan dari yang lainnya yang 6 agama itu yang diakui oleh negara. Kita adopsi semua di dalam kepengurusan Gema FKUB 2020-2023 ini. Oke, tapi ini berarti sebagian banyak yang belum bisa hadir gitu ya? Ya betul, karena memang masih bekerja juga, masih aktivitas. Masih aktivitas ya. Nah, kalau tadi sudah ini dari versi Mas Dodi ini. Kalau dari teman-teman sendiri nih, kenapa sih kok mau gabung dengan generasi muda FKUB? Saya ke Mas Anton dulu. Jadi sebetulnya kalau Mbak Tika, kalau kenapa alasan saya, kemarin saya sempat baca-baca, saya nemu nih ada pasalnya. Itu pasalnya 29, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat yang kedua. Nah di situ dituliskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Nah yang perlu saya garis bawahi di sini adalah negara menjamin. Nah, kalau menurut saya sebagai generasi muda, apa sih negara itu? Jadi negara itu bukan hanya sebagai misalnya hanya presiden aja nih, atau bukan hanya menteri agama. Jadi negara itu ya kita sendiri, kita semuanya adalah negara. Jadi saya merasa mempunyai tanggung jawab juga turut ikut untuk menjaga dan melestarikan umat beragama. Terutama generasi muda. Ya, terutama di generasi muda. Jadi itu sebenarnya alasan saya juga bergabung dengan generasi muda FKUB Sidoarjo. Oke, baik. Terus dapat informasinya tentang Gema dari mana ya Mas Anton? Kalau dari Gema mungkin kita pertama dengar dari gereja. Waktu itu masih ada namanya FKUB, belum pernah dengar nama Gema. Setelah saya FKUB-nya aja gitu ya. Akhirnya setelah saya cari tahu mungkin ternyata ada untuk generasi mudanya. Di situ saya mencoba untuk tertarik untuk join juga, bergabung gitu ya. Tapi terus Mas Anton di gereja juga bagikan informasi ini nggak sih ke teman-teman? Sudah pasti. Gitu ya. Oke, sudah banyak yang gabung juga ikutan dengan Gema? Ya, kemarin saya buka forum di lingkungan pemuda gereja. Mungkin ada beberapa yang tertarik karena mungkin sebetulnya semua tertarik, cuman hanya beberapa yang tertarik karena mungkin masih kesibuk dengan aktivitasnya ya. Nah, ini perbincangannya seru sekali ya, menarik sekali, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi dan ngobrolnya
Boleh dong, ini yang sudah dipesan teh kopinya silakan. Susu coklatnya boleh sambil dinikmati dulu sambil kita dengarkan dulu aja satu lagu lagi akan dimainkan oleh Mas Dias. Silakan Mas Dias. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi deh ngobrolnya tentang generasi muda FKUB. Mas Dodi, Cak Dodi ya, seringnya dipanggil Cak Dodi gitu ya. Sapaan akrabnya, nggak mau katanya dipanggil Mas. Kenapa ya? Oke, Cak Dodi, ini kalau ngomongin tentang Gema sendiri, rencana ke depan untuk Gema ini seperti apa? Jadi Mbak Tika, sejak keberadaan kita, berorganisasi ini, kita akan berusaha mengembangkan dialog-dialog kepemudaan dengan basis para pemuda perwakilan lintas agama. Kita bisa klasterisasi, jadi 18 kecamatan ini kita bagi menjadi 3 titik tempat. Termasuk salah satunya nanti ada di wilayah barat, ada pula di wilayah utara, dan wilayah selatan. Nanti kita hadirkan tidak di tempat ibadah, nanti kita mungkin bisa di warung tengah sawah, atau di kafe yang pojokan, yang kopi udaan atau dan lain sebagainya. Intinya kita akan support, kita akan menumbuh kembangkan para muda ini untuk berpikir mulai dari budaya kerukunan itu kita upkan supaya masing-masing jiwa muda ini bisa membantu para FKUB-nya, para generasi FKUB-nya itu untuk sinergi terus dalam menjalin kerukunan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini. Ya, caranya seperti apa nih Mas Dodi? Mungkin bisa dijelaskan bahwa ini bukannya kalau generasi muda itu sulit gak sih sebetulnya mengedukasi tentang ya untuk memiliki kesadaran untuk menjaga atau tetap menguatkan kerukunan umat beragama gitu? Oh iya, sebenarnya bisa mudah. Dengan cara sekarang itu lagi marak budaya medsos ya. Kita nanti kita galakkan lagi edukasinya melalui medsos. Otomatis masing-masing dari pengurus ini wajib punya akun medsos, baik itu Facebook, Twitter, Instagramable atau medsos yang lainnya. Yang paling wajib juga YouTube mungkin berarti ya, karena akun kita nanti ikut pada channelnya YouTube FKUB nanti. Nah, karena kita nanti bergerak di medsos, otomatis kita keluarkan nanti konten-konten atau tulisan-tulisan yang mengarahkan pada kerukunan, baik itu meme-meme atau lain-lainnya, supaya generasi muda melalui gambar atau tulisan bisa langsung paham apa itu kerukunan, bagaimana cara menjaganya, dan bagaimana cara melestarikannya, Mbak Tika. Mungkin itu, Mbak. Oke, ada program lain kah, Pak Dodi? Kalau program lainnya kita nanti ngikut pada FKUB-nya, itu kedepannya kita adakan kemah kebangsaan, Mbak Tika. Ya, kemah bukan berarti kita nanti kemah di luar order itu bukan. Ya, PPKM ya, masih nggak boleh sekarang. Ya, kemah dalam artian, kemah itu kan bentuknya satu atap, satu payung gitu kan. Nah, itu artinya kita nanti dalam naungan satu atap dengan FKUB, nanti FKUB-nya memberikan arahan, masukan, atau apapun bentuknya. Pesertanya generasi muda, Mbak Tika. Kita ambil dari masing-masing lintas agama untuk mendorong generasi mudanya untuk ikut berperan aktif. Satu. Yang kedua bisa melalui sekolah kebangsaan, Mbak Tika. Jadi nanti dibuat dalam 1 minggu 1 kali pertemuan maksimal 2 jam. Itu nanti berisi materi-materi tentang kerukunan, tentang cara bagaimana mengedukasi kaum mudanya untuk hidup rukun, hidup damai, terus tanpa ujaran kebencian, tanpa berita bohong dan sebagainya, supaya kita nanti bisa satu
visi satu misi dengan FKUB Sidoarjo. Oke, satu visi satu misi dengan FKUB Sidoarjo. Lantas Pak Fala, dari Pak Fala sendiri, bagaimana harapannya dari FKUB sendiri ini kepada Gema yang ada ini Pak? Untuk kedepannya seperti apa? Terima kasih. Terus terang ketika saya melihat ketua FKUB yang sekarang, Gema yang sekarang ini, perasaan senang campur optimis dan kebahagiaan itu akan sebuah kerukunan. Jadi kami itu di FKUB itu memang mengidamkan sebuah kerukunan yang kemudian itu bisa di breakdown kepada generasi muda. Siap. Nah, ketika muncul seorang generasi muda yang punya semangat seperti Mas Dodi ini, kami yang mewakili FKUB pengurus, terutama yang membidangi dialog dan aspirasi ini, punya optimisme yang besar. Ke depan khususnya Sidoarjo itu akan tercipta sebuah kerukunan yang harmonis di tingkat pemuda. Sekali lagi kalau memang di tingkat tokohnya memang sudah kita wadahi dan memang kami sudah berdialog lama sehingga hampir tidak ada masalah di tingkat tokohnya, tetapi memang keinginan dari founding father, pendiri-pendiri FKUB dulu itu di tingkat pemuda ini memang harus ditumbuhkan. Karena ini menjadi istilahnya menjadi motor bagi kerukunan di wilayah Sidoarjo maupun di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang. Yang kedua, peran aktif mereka. Jadi seperti Mas Dodi tadi, ada dua program besar mungkin yang akan kami laksanakan di depan. Pertama adalah nanti pengembangan dialog. Jadi pengembangan dialog itu nanti bisa seperti yang disampaikan Mas Dodi tadi, bentuknya macam-macam, bisa berupa aspirasi melalui seni dan sebagainya. Yang kedua yang terpenting ini, dan ini menjadi cita-cita kami sudah lama, adalah sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan ini mungkin nantinya bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada. Jadi kami mengharapkan jadi tidak hanya nanti FKUB ini tidak hanya berkembang di pengurus saja, tetapi bisa menjangkau kepada sekolah-sekolah formal, informal yang di sekolah Sidoarjo. Sehingga teknisnya nanti apakah nanti mengambil OSIS dan sebagainya untuk disamakan persepsinya bagaimana bisa menjalin hubungan dengan baik itu, atau seperti apa nanti itu bisa kita bicarakan dalam waktu dekat ini. Nah, kita ingin tahu dong bagaimana pendapat teman-teman yang sudah hadir di sini tentang kerukunan umat beragama itu. Seberapa penting sih kira-kira menurut teman-teman yang sudah hadir? Boleh dong siapa dulu yang mau menyampaikan pendapatnya? Nah, dari Mas Ujang deh yang ada di sana. Mas Ujang, silakan. Bagi saya kebetulan di tempat saya di Kerembung ini memang benar-benar kerukunan adalah modal awal bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai sesuatu pembangunan baik di infrastruktur maupun di bidang pemberdayaan. Di sini kami, tetapi saya ingin dalam Gema ini saya harapkan untuk lebih menjadi influencer, bahasanya itu menjadi intinya influencer, trendsetter gitu ya. Kerukunan bagi kami itu memang sangat-sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Baik itu tadi di skala kita memang awal dari kerukunan bisa menjadi pembangunan yang luar biasa, baik dari segi ekonominya lah. Contohnya di tempat saya ini, katakanlah ada di masjid, tadi penjualnya ini orang-orang Nasrani. Nah, itu adalah salah satu pentingnya kerukunan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Oke, baik. Nah, kalau yang lain teman-teman silakan. Dari siapa, Mas? Terima kasih. Bagi saya kerukunan umat beragama ini sangat-sangat penting. Kami bisa merasakan
ketika periode yang dulu ketika menjadi Gema FKUB itu ada beberapa lintas agama sangat-sangat kita rasakan pertemanan persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama. Ketika kita mengadakan pertemuan di situ sangat-sangat rukun, ya sangat guyup, tidak lagi ada intoleran, perbedaan itu kan. Jadi ini sangat penting lah. Ya, kerukunan umat beragama yang harus kita terapkan, kita jalankan untuk menjadikan Indonesia ini Indonesia yang makmur, saya kira. Amin. Jadi menurut saya Mbak Tika, memang kerukunan antar umat beragama itu sangat penting karena Indonesia ini kan berbagai macam suku, etnis, kemudian budaya dan juga agamanya. Seperti yang dikatakan Mas tadi itu tercatat juga di undang-undang. Maka kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar manusia itu sebagai sendi persatuan yang ada di Indonesia ini. Lebih lagi kan tentunya semua umat beragama nggak mau ada yang didiskriminasikan, itu pasti. Jadi sangat penting sekali, apalagi di kalangan anak muda harus menyadari itu mulai dari saat ini. Ya, pemirsa, kali ini kita juga akan mendengarkan apa sih yang mungkin bisa disampaikan pesannya dari Cak Dodi selaku Ketua Gema FKUB, terutama untuk generasi muda terkait kerukunan umat beragama di Sidoarjo. Ya. Terima kasih Mbak Tika. Pesan kami di kepengurusan generasi muda FKUB Sidoarjo mengajak para generasi muda, baik itu di lintas agama maupun di lain hal seperti di sekolah atau yang lainnya, untuk tetap menjaga kerukunan, baik itu dari segi tingkah laku perbuatan ataupun dalam bermedia sosial, dalam berinteraksi, supaya tanah air Indonesia tercinta ini tetap terjaga kerukunannya. Itu dari kami selaku pengurus generasi muda FKUB Sidoarjo, dan mohon dukungan serta partisipasi dari masing-masing pihak untuk memberikan support, baik itu saran maupun bentuk kritikan, supaya kami bisa lebih baik dari ini. Baik, nah Pak Ainul Falah, silakan boleh disampaikan pesannya terutama terkait dengan kerukunan umat beragama bagi generasi muda di Sidoarjo. Terima kasih Mbak Tika. Kalau ada kata penutup yang bisa kami sampaikan, mari kita mulai kerukunan ini dari kita masing-masing. Jadi dimulai dari diri kita masing-masing, kemudian mengambil bahasanya Mas tadi, kita menginfluen keluarga kita, tetangga kita, sampai sebesar mungkin, sampai di tengah kita dan sebagainya, anak-anak kita, sehingga harapan kami sebagai pengurus FKUB ini ke depan kami bisa melihat kerukunan atau Indonesia ini lebih damai, lebih baik, dan lebih bermartabat. Amin. Itu kira-kira Amin, ya Rabbal Alamin. Aplaus dulu buat semuanya yang sudah sharing sore kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari generasi muda FKUB maupun Pak Ainul Falah juga mewakili Ketua Bidang Dialog ya dari FKUB Sidoarjo gitu ya. Cukup bermanfaat untuk kita semua yang sudah mendengarkan, dan tentunya sudah di ujung perbincangan kita. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi lagi nih buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, saya juga mau mengucapkan dulu terima kasih sekali lagi untuk teman-teman, sukses selalu, salam sehat selalu ya. Ainul Falah, terima kasih juga, sukses juga untuk FKUB Sidoarjo. Terima kasih Bu Vero dan juga Pak Hinto dari mana, terima kasih Cafe Cenatawa. Jangan lupa mampir ya ke Garing Fajar 2 Blok B 11 Sidoarjo ya. Tempatnya cozy banget ini ya, keren. Oke deh, baik, waktunya saya Tika Amsar harus pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video yang kami hadirkan di channel FKUB Sidoarjo. Saya Tika Amsar bersama Franky dari FKUB Media, pamit dulu undur diri. Sampai jumpa, dan kita akan dengarkan bersama, kita nyanyi bareng Gebiar-Gebiar bersama Mas Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa.
bersatu